Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi lanjutan dari materi pertama yang tadi saya sudah sampaikan mengenai kontrak perkuliahan. Eh, untuk materi ini, saya ingin apa yang saya sampaikan di sini adalah review tentang variabel acak yang sebetulnya sudah pernah kalian pelajari di pengantar teori peluang. Cuman saya ingin kalian mempelajari kembali, mengulang kembali apa yang sudah kalian peroleh semester lalu, supaya nanti minggu depan ketika kita sudah mulai masuk ke StatMat, ya, materi inti StatMat mengenai variabel acak yang sifatnya dua, ya, gabungan dua variabel acak, kita sudah lebih mudah karena sudah kalian ingat-ingat dasar-dasarnya, ya. Oke, jadi yang pertama saya ingin mengingatkan kembali apa sih variabel acak, ya. Jadi sesuai teorinya, variabel acak itu sebenarnya dapat didefinisikan seperti ini. Kita punya hasil percobaan, ya. Percobaan itu biasanya sesuai dengan yang kita temukan di sehari-hari, melakukan percobaan apapun gitu ya. Hasilnya nanti ada beberapa kemungkinan yang diletakkan di dalam ruang sampel. Nah, ruang sampel itu nanti hasilnya belum tentu angka. Sehingga padahal sewaktu kita berurusan dengan perhitungan peluang, perhitungan nanti sifat-sifat yang lain yang di dalam hubungannya dengan peluang, kita butuh adanya angka. Nah, di sini angka belum ada kalau kita hanya melihat hasil percobaan saja yang kamu tuliskan di dalam ruang sampel. Jadi dibutuhkan suatu cara yang di sini disebutkan dengan fungsi yang memetakan apa hasil-hasil percobaan dalam ruang sampel menjadi bilangan. Jadi bilangannya bilangan real ya, yang nanti ada dua sifatnya yang bersifat diskrit maupun bersifat kontinu. Jadi nanti variabel yang kita tadi nyatakan sebagai pemetaan hasil percobaan menjadi suatu bilangan, jadi kita gunakan huruf besar, huruf kapital. Jadi kalau kamu menemukan lambang X besar, Y besar, Z besar, itu adalah lambang dari variabel acak. Ya. Sedangkan huruf kecil itu juga digunakan, tapi di sini huruf kecil mewakili atau merepresentasikan nilainya. Kalau X, Y, Z itu nggak tahu kita, nilainya kita belum tahu nilainya seperti apa, karena istilah variabel kan adalah istilah yang digunakan ketika kita tidak mengetahui berapa nilainya. Nah, di situ ketika saya sudah tahu X-nya bernilai berapa, Y-nya bernilai berapa, maka bisa digunakan notasi huruf kecil. Biasanya orang bisa juga menggunakan seperti ini. X sama dengan X kecil, atau Y besar sama dengan Y kecil, ya. Z besar sama dengan Z kecil. Itu yang sering digunakan dalam menotasikan variabel acak. Nah, seperti tadi yang saya bilang, karena ini bilangan ada dua garis besar di sini yang kita pakai berdasarkan bilangannya, maka hasil percobaan tadi itu bisa berupa variabel acak diskrit maupun variabel acak kontinu. Ya, diskrit seperti apa? Jadi nanti jika kalian menemukan percobaan yang bilangan yang mewakili variabel acaknya tadi itu memiliki nilai tertentu, ya, dari bilangan terbatas atau bilangan cacah yang terbatas, maka bisa kita definisikan bahwa variabel acak yang kita amati ini sifatnya diskrit. Ini biasanya ditemukan pada percobaan yang sifatnya mencacah atau membedakan sifat. Ini saya punya beberapa contoh. Contoh yang pertama, nih, selalu saya mulai dari percobaannya terlebih dahulu. Percobaan melempar 2 kali satu keping koin. Jadi koin ya dilempar 2 kali. Kalau koin itu hanya sekali kita lempar, kemungkinannya cuma angka dan gambar. Tapi karena kita melemparkan koin tadi 2 kali, maka saya definisikan di sini ruang sampel yang isinya seolah-olah di sini mewakili hasil percobaanmu 2 kali lempar keluar angka, 2 kali lempar satu angka satu gambar, atau sebaliknya
Dan yang terakhir di sini adalah 2 kali lempar, hasilnya gambar semua. Ini belum muncul yang kita istilahkan dengan variabel acak. Karena di sini masih sifatnya masih menjelaskan tentang percobaan beserta ruang sampelnya. Sudah pernah kalian pelajari ini di teori peluang, ya. Bagaimana dengan variabel acak? Di sini saya jelaskan. Misalkan variabel acak X itu adalah ya banyaknya angka dari 2 kali pelemparan. Berarti di sini tugas X di sini adalah berusaha menyatakan ulang. Ya, kalau elemen AA ini ingin saya nyatakan di dalam X, apa X? Banyaknya angka dari 2 kali pelemparan. Berarti dari elemen AA ada berapa angka di situ? 2 kali pelemparan, 2 angka. Berarti X yang saya temukan di hasil percobaan AA adalah 2. Gitu. Kemudian untuk yang 2 hasil berikutnya, angka gambar, gambar angka, jika kamu ditanya, X-nya bernilai apa? Balik lagi. X apa sih definisinya? Banyaknya angka dari 2 kali pelemparan. Nah, di situ angka gambar, gambar angka. Angkanya cuma 1. Jadi di sini X 1. Ya, sedangkan yang terakhir gambar-gambar, karena dia dua-duanya gambar, gak ada angkanya. Jika kamu ditanya, kalau gitu di elemen yang ini, yang GG ini, X-nya berapa? Jawabanmu 0. Karena di dalam gambar-gambar, hasil percobaan gambar-gambar, tidak ditemukan angka sama sekali. Ya, nah di sini X bisa saya nyatakan kemungkinan nilainya 0, 1, dan 2. Terbatas kan nilainya? Nggak ada 1,5, ya, nggak ada 0,4, nggak ada. Hanya bilangan diskrit, bilangan cacah, batas. Contoh lain misalkan, kamu menemukan atau mengamati banyaknya kecelakaan di suatu ruas jalan tol per hari. Percobaanmu itu. Apa hasilnya? Ya, kamu bisa cerita. Dari percobaan itu, ya, sewaktu kamu mengamati banyaknya kecelakaan di suatu ruas jalan tol tersebut, kamu mengamati, oh tidak ada kecelakaan sama sekali dalam satu hari. Oh ada satu kejadian, ada 2 kejadian, atau dan seterusnya kan, bisa saja lebih dari itu, ya. Cuman kita nggak tahu, mungkin saja terjadi lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini ruang sampel. Jadi di sini adalah elemen ruang sampel. Balik lagi seperti tadi, saya ingin membuat ruang sampel ini menjadi bilangan real yang jelas ininya, definisinya. Maka ditanyakan dulu dari percobaan ini sebenarnya apa sih yang kamu amati, definisikanlah. Di sini saya nyatakan variabel acak Y ya sebagai variabel yang berhubungan dengan percobaan tadi yang bunyinya adalah banyaknya kecelakaan di ruas jalan tol tersebut setiap harinya. Beda ya, kalau tadi percobaannya kamu mengamati atau menghitung. Sedangkan variabel acak Y-nya di sini adalah spesifik pada hasilnya. Jadi dari hasil pengamatanmu itu banyaknya kecelakaan berapa sih di ruas tersebut per harinya. Ya kalau melihat dari ruang sampel ini mudah. Ketika saya melihat 0 kejadian, ya di sini kalau ditanya hubungannya apa 0 kejadian dengan Y yang ada di situ. Artinya, ya 0 kejadian ini berhubungan dengan Y yang nilainya 0. 1 kejadian ini berhubungan dengan Y yang nilainya 1. Ini berhubungan dengan Y yang nilainya 2. Jadi kalau mau didefinisikan secara lengkap kemungkinan Y-nya, saya bisa bilang, dengan percobaan tadi, menghitung atau mengamati banyaknya kecelakaan, ketika saya mendefinisikan variabel acak Y sebagai banyaknya kecelakaan di tempat yang kamu amati tadi perharinya, maka kamu bisa bilang kemungkinan nilainya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Tanpa batas kan di situ. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh ketiga, sedikit beda di sini. Saya menggunakan contoh percobaan pengujian ini daya renggang suatu produk, misalkan tali atau apa gitu ya, yang dilakukan dengan memberi beban dengan berat sesuai spesifikasinya. Misalkan talinya itu sudah dispesifikasikan
dia mampu menahan beban 10 kilo gitu misalkan. Nah, taruh aja beban 10 kilo dan dicoba pada beberapa tali yang jadi produknya itu. Nanti ada dua kemungkinan hasil. Nah, dari percobaannya tadi, beberapa tali dikasih beban dengan beban yang sama, 10 kilonya tadi. Katakan 10 kilo tadi itu spesifikasinya. Ternyata dari beberapa tali yang kamu beri beban atau yang dicoba tadi itu, pasti cuma ada dua kemungkinan hasil, toh. Jadi dari yang kita beri beban tadi ada kemungkinan putus atau rusak talinya, atau ada kemungkinan tidak rusak atau tetap bisa menahan beban yang sesuai spesifikasi tadi. Di sini saya nyatakan kalau kamu percobaannya tadi menguji elastisitas, hasilnya ya sebetulnya kalau saya bilang rusak tidak rusak mungkin kurang tepat, sebetulnya bisa saja kita cerita elastis tidak elastis gitu ya. Atau ya nggak apa-apa lah, kita sesuaikan aja dengan yang ini. Ruang sampelnya itu talinya rusak atau tidak rusak. Yang satu rusak, yang satu atau beberapa tali rusak, beberapa tali tidak rusak. Ya. Sama seperti tadi, harus kita nyatakan hasil ini dalam bilangan. Ini kan bukan bilangan jelas. Beda dengan contoh saya yang tadi kan langsung angka-angka yang banyaknya tadi. Nah, di sini belum. Oleh sebab itu, saya perlu mendefinisikan apa sih variabel acak yang sesuai dengan percobaan ini. Saya bilang nyatakan ya biar beda dengan yang tadi, saya pakai variabel huruf Z untuk menyatakan variabel acak sesuai percobaan ini. Saya bunyikan variabel acaknya adalah status produk. Status talinya tadi. Kan ada dua, rusak tidak rusak, berarti saya harus memberikan kode di sini ya. Untuk rusak ini saya kode apa ya enaknya supaya jadi bilangan, untuk tidak rusak saya kode apa. Ingat di sini cuma ada dua kemungkinan. Jadi saya hanya boleh assign dua angka dan angkanya tersebut harus mencirikan ada tidak ada. Ada kerusakan, tidak ada kerusakan. Ya, ada putus atau tidak putus gitu. Jadi cuma dua tipe yang saling bertolak belakang. Nah, bilangan yang paling mudah atau paling sering digunakan untuk mendefinisikan itu adalah bilangan biner. Digit 0 kalau tidak ada, 1 kalau ada. Jadi di sini kalau rusak itu bersesuaian dengan cerita apa ya. Tergantung kamu. Kalau kamu menyatakan tidak rusak itu sebagai sesuatu yang sukses, ya, sesuatu yang bagus, ya ini bisa kita ganti dengan angka 1. Sedangkan rusak ini kita ganti dengan angka 0. Atau sebaliknya. Boleh saja itu, asalkan jelas ya. Jadi di situ misalkan saya pakai seperti ini. Nah, ya. Z saya nyatakan sebagai 0 dan 1 untuk kemungkinan rusak dan tidak rusak. 0 itu berhubungan dengan rusaknya karena saya anggap itu gagal produknya. Sedangkan 1 dianggap sebagai kesuksesan bahwa produknya itu bisa dipakai atau tidak rusak. Makanya saya kasih kode 1. Dua angka ini disebut bilangan biner ya, untuk kalian kenal, yang memang selalu dipakai untuk menunjukkan sukses atau gagal. 1 itu biasanya untuk sukses. Di sini konsep kita kalau itu percobaan kebaikan produk ya 1 itu dianggap sukses produknya, makanya diberi kode suksesnya tidak rusak. Sedangkan 0 dianggap produknya gagal, ya artinya gagal di sini rusak, makanya dikasih kode 0. Seperti itu. Untuk continue bagaimana? Nah, continue ini juga bilangan, tapi bilangannya itu percobaannya itu nanti pasti melibatkan bilangan yang sifatnya kamu peroleh dari hasil pengukuran. Jadi hasil pengukuran misalkan menimbang, mengukur panjang, biasanya menghasilkan mengukur lamanya ya, yang semuanya punya satuan. Ya, di sini contoh saya bilang di situ variabel yang memiliki sembarang nilai pada selang yang kontinu. Jadi di sini tidak hanya angka-angka tertentu yang boleh. Jadi semua angka di dalam interval tertentu itu boleh menjadi hasil dari percobaan yang menghasilkan variabel acak kontinu. Ya, contoh ya, di sini saya punya contoh mengamati berat panen per petak lahan pertanian. Ya, misalkan di situ berat ya, berat kan ya diukur dengan timbangan pasti. Jadi di sini timbangan yang
gunakan adalah timbangan yang pokoknya nanti hasilnya pasti bilangan yang bukan nol. Ya, masa ada timbangan sampai negatif juga kan nggak mungkin ya. Nah, variabelnya, jadi di sini saya bisa menyatakan variabel acak Y itu sebagai berat panen per petak. Ya, jadi di sini kalau maaf di sini saya nggak menunjukkan ruang sampel, tapi biasanya bisa saja saya tulis di sini bahwa ruang sampel, ruang sampel itu ya di cerita kita ini ya mirip seperti pernyataan bilangan. Jadi misalkan berat yang lebih besar 0 gitu misalkan. Ya, bilangan real yang nanti bisa saya spesifikkan jika ini variabel Y itu kita pakai untuk menyatakan berat panen per petak, maka saya bisa buat secara spesifik kemungkinan nilai Y-nya itu seperti ini. Ya, kalau tadi ruang sampelnya kan beratnya. Ini kemungkinan beratnya. Nah, karena berat itu tadi sudah secara spesifik kita pakai untuk menyatakan variabel Y, maka di sini Y-nya kita tulis sebagai kemungkinan pengamatan berat panen saya dalam bentuk Y yang nilainya selalu lebih besar sama dengan 0. Ya, 0 bisa ya, mungkin saja kan kosong sama sekali atau sama sekali tidak dihasilkan panen di petak tertentu. Tapi yang jelas Y elemen bilangan real. Gitu, ini contoh kontinu dan yang lainnya masih ada. Walaupun nggak saya sebutkan, misalkan lama waktu, ya, umur, itu semua variabel acak kontinu sebenarnya. Karena dia bisa bisa berwujud atau bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan yang sifatnya tak terhingga di situ, selang kontinu, ya. Nah, nanti ya, secara keseluruhan ini kan semua yang tadi saya ceritakan sebetulnya sudah pernah kalian pelajari di teori peluang yang menggunakan fokusnya hanya pada satu variabel. Nanti mulai minggu depan saya akan masuk ke yang fokus dari StatMat 1. Fokusnya sekarang bukan lagi satu variabel, percobaannya satu. Tapi variabel acaknya bisa jadi lebih dari satu. Makanya di sini kalian saya latih untuk mencoba mengamati percobaannya atau mencoba mendetailkan ya. Dari satu percobaan, apa sih yang diamati? Cerita dulu. Dari hasil kemungkinan nilai amatan itu tadi membentuk ruang sampel, kira-kira apa variabel acak yang jadi pusat perhatian? Kita petakan. Dari ruang sampel variabel acaknya seperti apa, nilainya bagaimana. Nah, di sini sekarang masuk yang namanya percobaan bersifat acak, itu ya pasti konsekuensinya variabel yang tadi coba kamu definisikan dengan X, dengan Y, dengan Z itu tadi, juga nggak akan kamu tahu hasilnya sampai percobaannya selesai. Jadi misalkan tadi sebelum yang mana tadi sebelum yang tali itu misalkan spesifikasi elastisitas tali sebelum kamu selesai mencoba regangan tali tadi itu dengan memberikan beban ya kita nggak akan tahu hasil variabel pengamatan kita akan bernilai 0 atau 1 ya rusak atau tidak rusak kan nggak tahu sebelum dicoba. Kemudian panen tadi berat panen sebelum panennya selesai kan dan benar-benar kita timbang hasilnya kita juga belum tahu itu beratnya berapa. Oke, lemparan koin juga begitu. Sebelum selesai lemparan 2 kali, kita nggak bisa mengetahui berapa hasilnya. Tapi ya, paling tidak orang statistika itu bisa menggambarkan ya hasil suatu percobaan dalam bentuk variabel acak berdasarkan dari informasi ini saja. Jadi informasinya adalah kamu bisa mendefinisikan kemungkinan nilai variabel dan fungsi peluang yang menghubungkan nilai variabel dengan peluang kejadiannya. Variabel di sini X, Y, atau Z itu tadi. Sedangkan fungsi peluang itu nanti bunyinya, jadi ini kalau variabel kan tadi sudah saya tuliskan ini Y gitu ya. Terus misalkan hasilnya Y kecil, tadi bisa 0 atau 1, atau bisa saja 012 atau berat tadi bisa saja misalkan beratnya 10 kilo gitu ya. Nah, kalau fungsi peluang itu biasanya berbentuk namanya fungsi dia juga berupa rumusan
yang di dalamnya pasti ada variabel ini, tapi dinyatakan dalam realisasi nilainya. Jadi kalau misalkan saya tahu Y sama dengan 0 gitu misalkan, hasilnya saya tahu 0 dan 1. Maka nanti di sini kamu harus mendefinisikan fungsi kalau 0 peluangnya bagaimana. Jadi atau F atau P ya. Misalnya P di sini. Kalau Y-nya bernilai 1, kamu harus bisa mendefinisikan di sini. Berapa sih kalau Y-nya 1, peluangnya bagaimana. Nah, fungsi-fungsi itu semuanya sudah pernah kalian pelajari di teori peluang ya. Jadi ada percobaan, ada variabel acak yang berhubungan dengan percobaan tadi, ada kemungkinan nilai-nilainya, kemungkinan nilai-nilai variabel acak, ini kemungkinan nilai-nilai variabel acak, dan di situ ada tambahan beserta sebaran atau fungsi, beserta fungsi yang berhubungan dengan kemungkinan nilainya. Jadi kalau kemungkinannya 0, berapa peluang 0? Kemungkinannya 1, berapa peluang untuk Y1? Itu adalah fungsi sebaran peluang. Untuk di teori peluang, kamu pernah ingat, di situ pernah belajar sebaran binomial, pasang, uniform discrete. Maaf, ini bukan untuk variabel kontinu ya, tapi variabel discrete. Kita ganti di sini, ini discrete. Sedangkan untuk variabel normal, sebaran normal, eksponensial adalah untuk variabel kontinu. Pakai ini. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan pas sesi Zoom, ya, sesi Zoom Meet. Cuman ini yang perlu kalian tahu, saya meminta kalian untuk mempelajari, ya. Ini bentuknya tugas, jadi nanti kalian masih punya waktu untuk mengerjakan ini, cari-cari ya. Jadi coba cari 2 percobaan, satu yang menghasilkan variabel acak diskrit, satu yang menghasilkan variabel acak kontinu. Kemudian coba cari ya masing-masing itu sebaran peluangnya apa. Jadi 2 ya, harus 2, satu kontinu, satu diskrit harus. Nanti format pengumpulan report dalam tugas yang harus kamu kumpulkan ke saya. Kamu cerita tentang percobaannya seperti apa, ruang sampel yang terbentuk bagaimana. Variabel acak yang diamati definisikan ya kita sepakat aja, misalkan kita semua nanti harus pakai ini Y gitu ya. Variabel yang dipakai harus Y. Jelaskan Y-nya ini apa dari percobaan tadi. Baru nanti di situ ini ruang sampel ya, nanti di sini ada ruang sampel. Cerita tentang Y, baru setelah itu definisikan kemungkinan nilainya seperti apa berdasarkan pemetaan elemen ruang sampel ini ya sesuai Y yang kamu definisikan. Menghasilkan Y kecil apa saja. Nah, terus di dalam nanti coba cari contoh yang memang ada nama sebarannya. Bisa baca-baca buku teori peluang ya. Jadi di situ nanti dari cerita percobaanmu dan hasilnya ini fungsinya yang mana sih? Nanti ada 2 sih. Kalau kontinu itu biasanya dinyatakan dalam FY, kalau diskrit biasanya dinyatakan dalam PY. Ini seperti apa? Ya. Namanya yang mana? Dari yang tadi saya kasih contoh, namanya apa? Fungsinya seperti apa? Kemudian fungsi sudah terdefinisi ini fungsi, sebaran peluangnya kamu bentuk. Ya, sebaran peluang itu adalah lengkap, pernyataan lengkap antara F atau P ya, bentuknya seperti apa, dia berlaku untuk rentang Y yang mana saja. Gitu. Dibuat tabel juga boleh. Di sini misalkan Y-nya Y kecil berapa saja nilainya. Kemudian di sini peluang Y-nya. Boleh, itu kalau yang diskrit. Kalau yang kontinu nggak bisa dibuat seperti itu. Kalau kontinu definisi fungsi yang lengkap. Oke, jadi itu yang perlu kalian kerjakan. Pertanyaan nanti silahkan diajukan ketika kita sesi meet di Zoom. Oke, saya akhiri untuk materi penjelasan tentang materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.